Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Berita kali ini ada video yang terbaru lagi tentang perpolitikan di tanah air. Teman-teman harus senantiasa untuk mengupdate berita-berita politik hari ini, karena kita harus benar-benar bersuara, mengambil andil, juga harus mengikuti jalannya perpolitikan agar supaya teman-teman kita bisa tahu siapa pemimpin-pemimpin yang patut kita dukung, mana pemimpin yang patut untuk kita kritik. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Dan let's do this. Sindiran Megawati. Oh, ada apa ini? Sindir Megawati ini, kakak ini ya. Megawati jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh DP MP. Lupa oleh siapa? Amin. Perbedaannya, Pak Jokowi jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena dipilih oleh siapa ya? Lupa oleh siapa? Ibu Megawati jadi presiden Indonesia karena apa ya? Lupa atau pura-pura lupa, Kak. Teman-teman bisa baca sejarahnya, teman-teman. Next ya. Ini tanggapan Presiden ke-7 Jokowi terkait banyak coretan adili Jokowi oleh kaum sakit hati. Mereka sudah tidak laku lagi di sosial media karena netizen, rakyat Indonesia sekarang sudah pintar, tidak mudah terombang-ambing oleh berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita fitnahan mereka kepada Pak Jokowi. Sekarang mereka menyasarkan kepada tembok, teman-teman, tulisan adili Jokowi. Makanya kita harus lawan dengan tulis di kolom komentar. Terima kasih Jokowi. Mengungkapkan ekspresi. Nah, bagaimana pembenci Pak Jokowi nggak stroke, nggak diabetes, nggak kencing manis, nggak senewan ya. Penyakit orang semua disebut, teman-teman ya. Pak Jokowi singkatannya mau diadili, diapa? Dijawab dengan santai. Itu hanya ekspresi. Dengan cara apa sih? Dulu katanya mau digulingkan, mau digantung, mau rumahnya digeruduk, mau dihukum mati katanya. Omong kosong, tong kosong berbunyi nyari. Ya itu biar aja. Singkatannya IKN-nya mangkrak. Ngaku di Kalimantan Timur sini kok ngomong mangkrak. Temanku lupa. Itu teman-teman ya, seperti yang dikatakan abang ini benar sekali. Bagaimana itu para pembenci Jokowi nggak lebih sakit hati? Orangnya itu nggak dianggap ya. Ya udah capek-capek tulis adili Jokowi dengan berharap agar Pak Jokowi tersakiti. Pak Jokowi selalu jawabannya santai. Itu kebebasan berekspresi. Pak Jokowi bilang, itulah karakter Pak Jokowi ya. Kita bisa belajar banyak dari Pak Jokowi karena kita tidak meladeni pembuli-pembuli. Mereka akan tersakiti sendiri, teman-teman. Hai kawan-kawan yang di trotoar, masuk ke barisan kawan-kawan. Akhirnya mereka tampil ke publik. Kita hadir di sini bukan sama saja kawan-kawan. Kita hadir di sini minta penegakan. Kalian hafal muka-muka mereka, bisa saja salah satu mereka yang mencoret dinding adili Jokowi. Akhirnya mereka inilah orang-orang yang kelompok mereka ini, teman-teman, yang ketika ada kesempatan sepi nih, nggak ada orang, coret adili Jokowi. Seharusnya kan ada CCTV di setiap sudut-sudut jalan dalam setiap perkotaan. Pasti ada CCTV, nggak mungkin nggak ada CCTV, teman-teman. Sebenarnya itu harus ditindak karena mengotori kota, teman-teman. Itu bikin kotor kota. Harus ditindak, apalagi tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan provokatif, teman-teman, yang tidak mewakili rakyat. Itu hanya mewakili sebagian mereka saja, dan ini mereka udah tampil. Hukum berjalan, kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Kita minta menyerukan kepada penegak hukum Polri untuk tidak takut-takut dan sungkan terhadap mantan presiden yang ketujuh Jokowi untuk memeriksa Jokowi. Betul, dari kawan? Karena kebijakan pengkapling-kaplingan laut itu di zaman pemerintahan Jokowi, betul tidak kawan-kawan? Pengkapling-kaplingan laut di zaman pemerintahan Jokowi, betul tidak? Dan hari ini KPK, Polri harus wajib memeriksa Jokowi dan Siapa Anda mau atur penegak hukum di negeri ini?
yang ada di lingkaran Jokowi, kawan-kawan. Mana buktinya? Come on. KPK untuk segera diperiksa punya nyali. Dan jangan takut, kita mau Polri KPK bekerja atas keadilan. Kita mau Polri bekerja atas konstitusi, kawan-kawan. Kita mau Polri bekerja sungguh-sungguh dan tidak bekerja atas. Kalian mereka ini hanya sebagian kecil ya teman-teman, yang mungkin ada yang mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berkunjung kepada Pak Jokowi adalah settingan. Tapi saya percaya inilah ya settingan yang sebenarnya. Saya percaya ada yang mengkoordinir, dan mungkin jika kalian turun ke sana dan kalian wawancara satu persatu, Anda tujuannya apa, pasti banyak yang nggak tahu ya. Karena mereka pasti hanya ikut-ikutan, mungkin demi nasi bungkus teman-teman ya. Karena segala sesuatu yang terjadi yang buruk di negeri ini pasti sasarannya ke Pak Jokowi. Pasti Jokowi yang salah. Bahkan seorang pengendara motor yang terkena palang saja mereka katakan Pak Jokowi yang salah. Inilah teman-teman ya, semua pergerakan mereka. Saya pikir kita masyarakat Indonesia bisa membaca pergerakan mereka teman-teman. Semua seperti sudah terkoordinir. Mereka seperti sudah mempunyai schedule hal apa yang akan mereka angkat nih teman-teman. Ya, yang kemarin soal Fafa mereka angkat. Kemudian apalagi ketika itu sudah mulai redup, ya mereka beralih lagi ke pagar laut. Pagar laut nanti sudah mulai redup. Mereka beralih ke OCCRP soal Jokowi terkorup. Itu kenapa mental terus karena Pak Jokowi itu yang membentengi yang pertama Tuhan teman-teman ya, karena Tuhan berpihak kepada orang benar, Tuhan berpihak kepada orang baik. Yang kedua adalah apa? Masyarakat sangat cinta kepada Pak Jokowi. Masyarakat membentengi teman-teman. Banyak saya lihat konten-konten kreator di YouTube, di TikTok, di Instagram itu benar-benar memblok setiap tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Bukan hanya sekedar blog teman-teman, bukan hanya sekedar cover, tapi menyertakan bukti bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dengan lain. Itulah teman-teman, orang baik akan selalu mendapatkan pembelaan dari orang lain sekalipun dirinya sendiri tidak membela diri sendiri teman-teman. Ya, orang-orang seperti ini itu tidak akan mendapatkan apa-apa selain dari sakit mulut mereka, teriak-teriak, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Pesanan. Betul kawan-kawan. Kita tidak mau Polri bekerja atas pesanan penguasa. Ini tuh tuduhan teman-teman, tuduhan besar serius. Polri katanya bertindak atas pesanan penguasa. Buktinya mana? Itu memprovokasi kan teman-teman. Kabarnya sih ada sedikit. Rocky Gerung minta maaf takut masuk penjara di era Prabowo Gibran. Segelintir ulah ternak. Setelah di sosial media suara mereka tidak didengarkan lagi, sekarang bersuara di tembok. Ini yakin saya kemungkinan ternak-ternak yang suka demo kemarin ya. Itu yang tadi saya katakan. Mungkin juga mereka sebenarnya yang menyebabkan anggaran kita defisit di tahun 2025 ini. Ya bagaimana tidak defisit lah kira-kira. Merusak infrastruktur negara, merusak fasilitas negara, coret-coret di tembok, itu otomatis ingin beli cat lagi, mengeluarkan anggaran lagi, kan? Merusak halte bus, otomatis mengeluarkan anggaran lagi, merusak lampu merah, otomatis ingin mengeluarkan anggaran lagi, merusak semuanya lah pokoknya. Dan yang lebih lucunya lagi, setelah Pak Prabowo ingin menghemat anggaran karena anggaran defisit akibat ulah mereka malah teriak dan menyalahkan Pak Jokowi. Itulah hebatnya para ternak di negeri Konoha. Nah tentunya bukan itu yang kita bahas, karena ada yang lebih menarik lagi. Nah ini kabarnya sih ada yang dipanggil Pak Prabowo Subianto ke Kartanegara. Langsung menyampaikan permohonan maaf. Nah, Anda pikir ini masih eranya Pak Presiden Joko Widodo? Beda kelas, bos. Ini eranya Prabowo Gibran. Oke, langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh abang ini seperti nyambung dengan apa yang saya katakan sebelumnya ketika melihat orang demo-demo adili Jokowi dan sebagainya. Ya, mereka adalah satu kelompok yang sama yang melakukan coret-coret dinding. Yang dimana setiap pergerakan mereka itu pasti akan merugikan negara, teman-teman ya. Seberapapun nilainya, sekecil apapun nilainya, itu tindakan mereka pasti akan merugikan negara. Ya, misalnya bukan hanya negara saja, masyarakat yang beraktivitas pun akan merasa dirugikan. Misalnya dalam mereka melakukan demo yang gak jelas, teman-teman, itu pasti akan menghambat jalannya perputaran ekonomi dalam mungkin UMKM, dalam orang-orang bekerja, terhalang macet dan sebagainya, teman-teman. Itu kan merugikan. Dan juga seperti yang dikatakan tadi, cat dinding, teman-teman, itu pasti merugikan negara, pasti akan
keluar lagi dana untuk beli jet, dan jet itu nggak murah teman-teman. Tapi kalau sudah berbagai tempat di berbagai kota ada tulisan Adil Jokowi oleh orang-orang seperti ini, itu kan merusak namanya. Kalau kalian lihat, tarik ulur ke belakang ketika mereka melakukan demo-demo, mahasiswa merusak halte, bakar halte teman-teman, itu kan fasilitas umum yang disediakan negara untuk masyarakat, tapi mereka merusak teman-teman. Dan kemudian teriak-teriak demo wakil rakyat. Apa yang kalian wakili dari tindakan-tindakan yang merugikan negara kalian, ya? Seperti itu teman-teman. Makanya saya percaya ini masyarakat ini bukannya diam, tapi mereka mengamati. Makanya kalian lihat kan teman-teman, ya, orang-orang yang menunjukkan arogansi mereka dalam berpolitik kan, ya. Orang-orang yang menunjukkan kesombongan mereka ketika pilpres, pemilihan kepala daerah yang kemarin teman-teman. Mereka yang menunjukkan kesombongan mereka, ada yang mengatakan malaikat sekalipun akan saya tantang, ya. Jangankan anak Jokowi, jangankan mantu presiden, malah mantu malaikat saja dia akan lawan katanya. Terbukti orang-orang yang menunjukkan arogansi, menunjukkan tinggi hati, menunjukkan saya ini hebat di depan publik, mereka yang kalah. Itu tandanya masyarakat menilai, masyarakat mengamati. Jadi kalau kalian pikir masyarakat hari ini adalah masyarakat yang bodoh, yang mudah kalian untuk kiring opini mereka, kalian salah. Masyarakat hari ini adalah masyarakat yang kritis, yang melihat siapa yang pantas untuk mereka bela. Makanya kan hari ini terbukti orang yang selama ini rendah hati, diam, orang yang selama ini mengajak masyarakat untuk jangan kita berpecah, orang yang merangkul, itu yang menang kan teman-teman, ya. Kalian lihat di mana Prabowo Gibran itu kampanye memecah belah, kampanyenya merendahkan pihak-pihak lain. Enggak, malah mereka mengatakan kalau ada yang berkata-kata kasar, kalau ada yang merendahkan, jangan ditanggapi, biarkan saja. Itu kan baik teman-teman. Makanya mereka menang, membuktikan bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu mempunyai cara berpikir yang sehat, dan saya syukuri hal itu. Semoga kedepannya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang berpikir kritis tapi benar-benar berjalan seiring dengan hati nurani. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit dulu, silakan teman-teman bisa memberikan ekspresi kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita lawan setiap tulisan-tulisan mereka Adil Jokowi di tembok-tembok dengan kita viralkan di media sosial lagi. Terima kasih Jokowi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.